Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revia Diantika, NIM saya 2892150091. Saya dari Prodi Manajemen Reguler Plus, Kampus B, Tegal Danas. Yang terhormat Ibu Cynthia Anissa Rahman Putri, SPD, MPD. Di sini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester Digital Bisnis tentang strategi pemasaran online. Enggak. Bisa nyampe maghrib ini. Untuk strategi pemasaran digital. Pemasaran digital adalah salah satu strategi pemasaran untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, relevan. Banyak teknik dan praktik yang harus diterapkan dalam kategori pemasaran digital online. Dengan adanya ketergantungan pemasaran offline, membuat bidang pemasaran digital menggabungkan elemen utama lainnya seperti ponsel, SMS, pesan teks dikirim melalui ponsel, menampilkan iklan spanduk, dan digital luar. Dengan menggabungkan strategi pemasaran offline dan online, maka kegiatan promosi lebih maksimal. Selanjutnya, strategi pemasaran digital. Digital marketing memiliki banyak cara sesuai dengan produk, layanan, dan target konsumen. Adapun beberapa strategi pemasaran online adalah sebagai berikut. 1. Search engine optimization (SEO). Strategi pemasaran online yang pertama adalah SEO atau Search Engine Optimization. Tujuan SEO sebagai sarana pemasaran online adalah agar website Anda muncul di halaman pertama Google. Namun ini dilakukan tanpa penggunaan iklan melalui Google Ads, sehingga kunci keberhasilan terletak pada konten yang disajikan dalam website perusahaan. Saat ini, SEO dibagi menjadi dua, yakni sebagai berikut. SEO on-page optimasi, SEO di dalam website itu sendiri. Selanjutnya, untuk yang kedua itu pay per click atau PPC. Pay per click atau PPC adalah pemasaran produk menggunakan iklan berbayar, di mana nantinya Anda akan membayar jasa promosi sesuai jumlah klik yang dilakukan oleh konsumen. Kehitungan menggunakan pay per click sebagai strategi pemasaran adalah sebagai berikut. Mengontrol budget yang dikeluarkan untuk iklan, mengatur target konsumen, bebas memilih platform, dan dengan iklan sesuai kebutuhan usaha, mengatur durasi penampilan iklan. Next. Yang ketiga itu content marketing. Salah satu strategi terbanyak dilakukan pada media pemasaran online adalah melakukan content marketing. Anda dapat membuat artikel, infografis, e-magazine, atau video untuk diunggah di website maupun media sosial. Yang keempat ada affiliate marketing. Selanjutnya, strategi melakukan pemasaran online adalah bekerja dengan pengusaha lain untuk saling memasarkan produk dan membagi keuntungannya. Hal ini tak hanya berpeluang pada peningkatan penjualan, namun juga memperluas relasi bisnis Anda sehingga semakin dikenal banyak kalangan. Next. Untuk tipe pemasaran digital, mungkin ada beberapa berbagai cara pemasaran online. Yang pertama, pemasaran melalui atau surel, disebut komersial atau email marketing. Singkatnya, penggunaan email dalam bisnis dapat membantu pengiriman informasi, promosi mengenai produk atau jasa pada receiver atau penerimaan pesan. Can Spam Act adalah sebuah hukum yang menetapkan aturan-aturan untuk komersial. Persyaratan utama Can Spam Act dilarang menggunakan informasi header palsu atau menyesatkan, mengidentifikasi bisnis secara akurat. Lalu, yang kedua ada Sender Score, yaitu Sender Score adalah sebuah layanan gratis di mana algoritma Sender Score memberi rating terhadap reputasi setiap alamat IP server mail dengan skala dengan menggunakan data dari lebih 60 juta mailbox. Di ISP besar, mereka merekam apakah orang sering melakukan subscribe atau melakukan spam dari pengirim tertentu, dan kemudian memberikan skor pengirim berdasarkan pemantauan tersebut. Selanjutnya, di sini ada memanfaatkan Google Businessku, yaitu strategi pemasaran online yang selanjutnya adalah dengan menggunakan Google Businessku.
Fitur ini diciptakan oleh Google untuk membantu setiap usaha, baik sekelas pengusaha mandiri, UKM, maupun tingkat perusahaan besar untuk dapat mengembangkan dan memperkenalkan bisnis mereka kepada konsumen. Calon konsumen dapat melihat berbagai informasi terkait dengan nama bisnis, alamat perusahaan, jam operasional, alamat email, nomor telepon, website, foto kantor, hingga feedback atau review dari pelanggan. Dengan mendaftarkan akun Anda pada Google Bisnisku, secara otomatis bisnis Anda akan masuk pada pencarian di Google Maps. Yang keempat itu ada menggunakan sosial media ads. Banyak sekali cara untuk dapat mempromosikan produk bisnis, salah satunya dengan menggunakan bantuan media sosial. Saat ini, tingkat penggunaan media sosial mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Platform media sosial yang paling banyak digunakan saat ini antara lain yaitu Facebook, Twitter, dan Instagram. Ketiga platform tersebut juga memiliki fitur untuk menyediakan layanan iklan bisnis atau ads kepada setiap orang pembisnis. Contohnya adalah fitur Facebook Ads, Twitter Ads, dan Instagram Ads. Jadi, selain menggunakan strategi dalam pencarian produk secara organik, Anda juga dapat memanfaatkan promosi melalui sosial media ads. Next, melakukan riset keyword. Selanjutnya, Anda juga dapat melakukan riset keyword atau kata kunci. Langkah ini terbukti sangat efektif untuk meningkatkan strategi pemasaran online dari produksi bisnis Anda. Apabila Anda membuat sebuah situs, maka sangat penting untuk membuat strategi konten yang baik. Pastikan untuk mencari jumlah pencarian kata kunci yang besar dengan persaingan kompetitor keyword difficulty yang rendah, sehingga situs halaman Anda dapat masuk pada halaman pertama di mesin pencari atau search engine. Yang kelima, menentukan tujuan dan anggaran yang tepat. Melakukan riset pasar dan pesaing bisnis yang Anda sangat penting untuk dilakukan. Namun, Anda juga harus memperhatikan tujuan dan anggaran yang Anda miliki untuk membangun sebuah bisnis. Pastikan untuk selalu melakukan manajemen keuangan dan berdiskusi dengan stakeholder yang terkait agar lebih fokus pada tujuan utama. Next, membangun jaringan yang luas. Contoh strategi pemasaran produk yang terkait adalah mengembangkan relasi yang luas. Relasi yang luas dapat tercapai dari berbagai hal, seperti media sosial, website, iklan, face-to-face, dan metode yang lain. Udah stop aja, stop. Lagi. Makan. Ayo. Adapun langkah-langkah pemasaran digital. Langkah-langkah pemasaran digital dalam aktivitas pemasaran digital terdapat istilah AIDA, yaitu khususnya dalam proses memperkenalkan produk atau jasa ke pasar atau konsumen. Yang ke-1, awareness atau kesadaran. Dalam ramah digital, pemasaran membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media sosial. Yang kedua, interest. Ketertarikan, yaitu ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran pada konsumen. Sistemnya itu offline, konsumen langsung mencari informasi di pasar. Sistem online, konsumen mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari. Yang ketiga desire, yaitu keinginan, timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa. Sistem online ditandai dengan mencari keterangan lengkap produk atau jasa melalui situs web. Ya Allah. Pemasaran digital. Langkah-langkah pemasaran digital dalam aktivitas. Adapun manfaat pemasaran digital yang satu, menghubungkan usaha yang dimiliki dengan konsumen di internet. Saat ini konsumen sudah tak lagi mencari informasi mengenai suatu produk, barang, atau jasa melalui halaman iklan baris. Dan kedua, menghasilkan penjualan yang tinggi melakukan digital marketing. Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah strategi pemasaran adalah perencanaan program untuk membantu mencapai target pasar yang nantinya dapat menjadi konsumen atau customer produk Anda.
Terdapat beberapa alasan penting terkait dengan strategi pemasaran seperti meningkatkan brand awareness, membangun reputasi, keuntungan perusahaan, sumber daya, dan target pasar. Banyak sekali contoh strategi pemasaran yang dapat dilakukan seperti email marketing, optimasi SEO, content marketing, riset keyword, dan lain sebagainya. Dalam membangun sebuah bisnis, pastikan untuk selalu membuat perencanaan yang matang dan melakukan riset pasar terlebih dahulu. Kemudian buatlah strategi bisnis yang cocok dan sesuai dengan produk yang akan dibuat. Mungkin sekian untuk pembahasan tentang pemasaran digital. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.